Liga Italia Serie A telah meluncurkan daftar pertandingan terbaru termasuk pertemuan yang ditunda antara Inter dan Atalanta. Menurut FC Internews, Nerazzurri seharusnya menghadapi Lazio pada 21 Januari di Giuseppe Meazza, namun perubahan tanggal Piala Super Italia baru-baru ini memaksanya menunda laga tersebut. Nerazzurri akan berpartisipasi dalam turnamen 4 tim bersama Napoli, Fiorentina dan Lazio di Riyadh yang akan berlangsung antara tanggal 18 dan 22 Januari. Oleh karena itu, Liga Serie A memutuskan untuk menggelar pertandingan liga antara Inter dan Atalanta pada hari Rabu 28 Februari. Hal tersebut tentu akan menjadi periode sibuk bagi pasukan Simone Inzaghi, mengingat mereka juga akan menjamu Atletico Madrid di babak 16 besar Liga Champions pada pertengahan pekan sebelumnya, yakni tanggal 20 Februari. Liga Serie A juga mengungkap daftar pertandingan dari pekan ke-20 hingga ke-27. Bentrokan liga yang paling dinantikan pada periode ini tentunya adalah Derby d'Italia melawan Juventus, yang akan menjadi pertarungan Scudetto langsung, setidaknya berdasarkan klasemen saat ini. Berikut daftar lengkap pertandingan yang dipublikasikan oleh FC Internews. Inter Milan telah mengkonfirmasi secara resmi bahwa striker Lautaro Martinez mengalami cedera otot di paha kirinya. Hal ini diumumkan oleh Inter melalui laman web resmi mereka pada Jumat 22 Desember 2023. Lautaro Martinez telah menjalani pemeriksaan medis pagi ini di Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Penyerang Nerazzurri itu mengalami cedera pada otot di paha kirinya dan kondisi Lautaro akan diperhatikan dalam beberapa hari mendatang. Bunyi pernyataan klub. Nerazzurri tidak menjelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan cederanya. Namun laporan lain dari berbagai media telah mengungkap bahwa setidaknya sang striker akan kembali pada awal tahun depan, ketika menghadapi Verona tanggal 6 Januari. Situasi ini tentunya menjadi pukulan telak bagi pelatih Simone Inzaghi yang harus kehilangan sang kapten sekaligus bomber utamanya. Lautaro sejauh musim ini menjadi top skor sementara Serie A, dengan mencetak 15 gol dari 16 penampilan. Nerazzurri akan menjamu Lecce pada akhir pekan ini, sebelum bertandang ke Genoa untuk pertandingan terakhir mereka di tahun 2023. Bek sayap Inter Milan, Federico Di Marco dilaporkan mengalami cedera otot menjelang pertemuan melawan Lecce. Nerazzurri mengumumkan berita tersebut melalui laman resmi klub pada Jumat malam. Federico Di Marco telah menjalani tes instrumental sore ini di Humanitas Clinical Institute di Rozzano. Bek sayap Nerazzurri mengalami cedera pada otot aduktor paha kiri, dan kondisinya akan dievaluasi ulang dalam beberapa hari mendatang. Bunyi pernyataan klub. Oleh karena itu, kita akan tunggu perkembangan lebih lanjut mengenai kondisi pemain Italia tersebut pada minggu depan. Namun FC Internews memperkirakan Di Marco juga akan absen dalam pertandingan melawan Genoa pada hari Jumat tanggal 29. Laporan meyakini bahwa sang pemain akan berusaha kembali beraksi pada laga pertama tahun 2024, ketika menjamu Hellas Verona pada 6 Januari. Ini merupakan pukulan lain bagi Simone Inzaghi yang harus menghadapi absennya pemain berpengaruh di sayap kiri. Di Marco berkontribusi dengan mencetak 3 gol dan 5 assist di semua kompetisi musim ini. Dengan ketidakhadirannya, maka Carlos Augusto akan menjadi pilihan alami untuk memulai peran bek sayap kiri melawan Lecce. Striker Inter Milan, Marco Arnautovic akan menjalani starter kedua secara beruntun saat melawan Lecce setelah cederanya Lautaro Martinez. Menurut Sky Sport Italia, pelatih Simone Inzaghi akan mempercayakan pemain asal Austria itu sebagai rekan duet Marcus Thuram dari menit pertama. Arnautovic juga telah memimpin susunan pemain melawan mantan klubnya Bologna di Coppa Italia pada pertengahan pekan, tetapi tidak bisa tampil mengesankan. Laporan juga memperkirakan bahwa Alexis Sanchez masih akan berusaha memulihkan cederanya, sehingga kemungkinan tidak akan masuk starting lineup.
Di sisi lain, Inzaghi akan menurunkan lini tengah terkuatnya, di mana Hakan Calhanoglu akan bermain di antara Nicolo Barella dan Henrikh Mkhitaryan. Di lini belakang, Stefan de Vrij telah pulih dari cedera, namun mantan bek Lazio tersebut akan memulai laga dari bangku cadangan. Klub asal Belgia, klub Brugge dilaporkan telah bersedia melepas Tajon Buchanan ke Inter pada bulan Januari. Seperti diketahui, Inter akan memprioritaskan perekrutan bek sayap kanan pada jendela transfer bulan depan setelah cederanya Juan Cuadrado. Menurut Gazzetta dello Sport, klub Brugge telah terbuka untuk menjual Buchanan ke Inter pada bulan depan. Kontrak Buchanan berlaku hingga musim panas 2025, namun sang pemain tidak berniat menandatangani perpanjangan kontrak. Oleh karena itu, Brugge tidak akan membangun tembok apapun di sekitar pemain internasional Kanada tersebut. Sebaliknya, mereka akan mengizinkannya pergi selama menerima imbalan yang layak. Laporan mencatat, Inter sudah mulai bernegosiasi dengan klub Brugge. Nerazzurri berharap untuk mencapai kesepakatan pinjaman awal dengan kewajiban membeli di akhir musim. Manajemen Nerazzurri bersedia mengeluarkan total dana sebesar 8 juta euro untuk operasi tersebut. Meski demikian, persetujuan dari Suning tetap menjadi elemen utama yang hilang sejauh ini. Direktur Inter memerlukan lampu hijau untuk langkah tersebut dikarenakan hal ini tidak direncanakan sebelumnya. Nerazzurri berencana menikmati jendela transfer musim dingin yang tenang, namun cedera Cuadrado telah mengubah situasi tersebut. Inter Milan akan memilih salah satu antara Mehdi Taremi, Anthony Martial dan Armando Broja jika mereka harus merekrut seorang striker pada bulan Januari. Menurut Gazzetta dello Sport, Sanchez telah menarik minat dari Liga Arab Saudi, dan sang striker akan menjadi satu-satunya pemain yang mungkin akan meninggalkan Appiano Gentile bulan depan. Manajemen Inter dilaporkan telah menyusun daftar 3 pemain calon pengganti yang ideal di lini serang. Pilihan pertama tetaplah Mehdi Taremi yang ingin direkrut Inter setelah kontraknya dengan Porto habis pada akhir musim. Namun demikian, Nerazzurri dapat memajukan rencana mereka dengan mencoba mendapatkan kesepakatan dengan Porto pada bulan Januari jika terjadi kekurangan striker. Selain itu, Anthony Martial juga menawarkan opsi alternatif bagi sang pemuncak klasemen Serie A tersebut. Martial sedang menjalani akhir kontraknya dan akan bebas meninggalkan Manchester United pada akhir musim. Menurut sumber tersebut, pemain Prancis itu tetap menjadi favorit Direktur Piero Ausilio. Nama terakhir yang masuk dalam daftar adalah Armando Broja yang memiliki kontrak dengan Chelsea hingga 2028. Pemain asal Albania itu kesulitan memperoleh menit bermain di Stamford Bridge, dan juga sedang dalam masa pemulihan dari cedera lutut yang dialaminya baru-baru ini. Gelandang Napoli, Piotr Zielinski dilaporkan telah menolak tawaran klubnya untuk perpanjangan kontrak, sementara kesepakatan dengan Inter semakin dekat. Menurut Gazzetta dello Sport, Zielinski tidak akan menambah masa baktinya bersama juara bertahan Italia tersebut. Seperti diketahui, Napoli memang telah menaikkan tawaran kontrak 3 tahun senilai 4,5 juta euro per musim sebagai gaji bersih. Meski angkanya membaik, namun sang gelandang menolak upaya tersebut dikarenakan komisi agen memainkan peran penting dalam negosiasi. Sebaliknya, meski Inter menawarkan gaji yang lebih rendah kepada sang pemain, tetapi mereka mampu memikat agennya dengan komisi yang lebih besar daripada yang ditawarkan Napoli. Oleh karena itu, laporan meyakini bahwa kesepakatan antara Inter dan pihak Zielinski semakin dekat, di mana Inter menawarkan kontrak berdurasi 4 tahun. Meski demikian, Nerazzurri tetap mendapat persaingan dari Juventus untuk sang gelandang. Zielinski telah berkontribusi dengan mencetak 3 gol dan 3 assist di semua kompetisi untuk Napoli musim ini. Inter Milan masih memiliki jarak yang cukup jauh dengan Denzel Dumfries dalam pembicaraan perpanjangan kontrak. Menurut FC Internews, perwakilan pemain berusia 27 tahun itu akan mendarat di Italia untuk segera membahas prospek kesepakatan baru.
Dumfries tentu saja merupakan pemain yang situasi kontraknya ingin diselesaikan Inter dengan segera, mengingat masa bakti sang pemain akan habis pada akhir Juni 2025. Namun saat ini, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam pembicaraan dengan Dumfries dan perwakilannya. Laporan mencatat bahwa tujuan Inter adalah menawarkan kontrak baru kepada Dumfries senilai 4 juta euro bersih per musim. Sementara sang pemain dan perwakilannya ingin meminta 5 juta euro bersih per musim agar setara dengan gaji Alessandro Bastoni. Bagaimanapun, pembicaraan baru akan dilakukan dalam waktu dekat menunggu perwakilan sang pemain tiba di Italia. Inter Milan sedang mempertimbangkan untuk merekrut Luis Muriel dari Atalanta pada jendela transfer Januari. Menurut Gazzetta dello Sport, penampilan Marco Arnautovic dan Alexis Sanchez yang kurang cemerlang di musim ini telah mendorong Inter untuk mencari kemungkinan lain. Niat Inter adalah merekrut striker dengan status pinjaman, atau dengan kesepakatan berbiaya rendah. Target utama Inter untuk striker adalah Mehdi Taremi dari Porto. Namun Taremi lebih menjadi pemain yang diinginkan Inter pada musim panas mendatang, dikarenakan sang striker akan tersedia dengan status bebas transfer. Dana untuk penandatanganan Taremi pada bulan depan tidak tersedia, terlebih jika Inter mencari penguatan di sayap kanan. Oleh karena itu, Inter mempertimbangkan untuk mencari peluang lain yang salah satunya adalah Luis Muriel dari Atalanta. Striker Kolombia tersebut saat ini masih terikat kontrak dengan Ladea hingga akhir Juni mendatang. Namun hingga saat ini belum ada indikasi Muriel akan menandatangani perpanjangan kontrak dengan klubnya. Atalanta kemungkinan besar tidak bersedia meminjamkan Muriel untuk bulan depan, akan tetapi Inter bisa mencoba meyakinkan mereka untuk menjual sang striker dengan biaya yang relatif rendah. Bek sayap Inter Milan, Juan Cuadrado mengonfirmasi bahwa ia telah bermain dengan rasa sakit selama ini dan harus menjalani operasi. Cuadrado bergabung dengan Nerazzurri dari Juventus sebagai pemain bebas transfer selama musim panas terakhir, namun jarang tampil karena peradangan tendon Achilles yang berulang. Saya telah mencoba melawan rasa sakit pada tendon saya dan melakukan segala yang bisa dilakukan seorang atlet untuk pulih. Tulis Cuadrado di Instagram. Saya bahkan berlatih dan bermain dengan menahan rasa sakit, maka saya sulit memberikan 100%. Saya menolak semua pilihan pengobatan yang melibatkan pembedahan, namun dokter mengatakan keadaan bisa menjadi lebih buruk jika saya tidak mengambil keputusan tersebut. Saya selalu menjadi pemain yang memberikan yang terbaik di dalam dan di luar lapangan. Itu membuat saya sangat sedih karena sejauh ini saya belum bisa melakukan itu untuk klub hebat ini yang memberi saya peluang besar. Tetapi saya beriman kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa dalam segala hal Tuhan bekerja demi kebaikan orang-orang yang mengasihinya. Seperti diketahui, pemain berusia 35 tahun itu diperkirakan akan absen setidaknya selama 2 hingga 3 bulan.